Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Muhammad Sarip. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikitnya cara menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa etil butirat menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Dan ini juga sebagai tugas kimia komputasi yang diampu oleh Ibu Nenden Fauziah, MSI. Dan kita langsung saja kepada cara dan aplikasi apa saja yang akan digunakan. Yang pertama, kita harus mengetahui lebih dahulu software apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada Avogadro. Aplikasi ini berfungsi untuk membuka data file mol, juga dapat melihat data-data panjang ikatan, sudut dihedral, dan yang lainnya. Baik itu dari literatur maupun hasil dari komputasi. Dan yang kedua yaitu Orca. Orca sendiri adalah aplikasi atau sebuah sistem yang dapat kita gunakan untuk mengkomputasi suatu senyawa. Dan yang ketiga ada Molview. Molview ini adalah suatu website yang dapat digunakan untuk mencari data literatur, informasi dari senyawa. Dan yang keempat, ini mulai aplikasi sistem yang digunakan di PC kita. Yang keempat adalah Excel. Ini digunakan untuk input data, baik itu dari literatur maupun dari hasil komputasi, dan juga untuk nanti akan digunakan untuk mencari persen error dan persen deviasi dari hasil komputasi yang kita dapatkan. Dan yang kelima ada Command Prompt. Command Prompt ini adalah suatu aplikasi bawaan dari PC kita. Ini berfungsi untuk memulai atau menjalankan komputasi. Nantinya akan melakukan input-input teks seperti nanti akan ditunjukkan ya. Yang terakhir ada Notepad. Ini berfungsi untuk membuat data inputan yang nantinya akan dikomputasi oleh Orca melalui command prompt yang aplikasi yang kelima yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan juga cara penentuannya. Nah, pertama, untuk caranya yaitu kita buka aplikasi browser yang ada di laptop atau PC kita. Kemudian kita search Molview dan klik OK atau Enter seperti pada gambar. Dan juga kita harus memperhatikan PC atau laptop kita sudah tersambung pada internet atau belum. Karena Molview ini mewajibkan kita untuk menggunakan internet. Nah, setelah diklik enter tadi, akan muncul web Molview dan terlihat seperti pada tampilan berikut. Kemudian kita klik close yang dilingkari seperti pada layar. Setelah diklik close, akan muncul tampilan berikut. Lalu kita cari senyawa yang akan kita komputasi di kolom pencarian. Seperti contohnya, saya di sini akan mencari etil butirat. Dan kita klik etil butirat pada kolom pencarian. Nah, namun harus dicari dalam bahasa Inggris ya, karena Molview sendiri adalah situs berbahasa Inggris. Kemudian setelah diklik bahasa Inggris dari etil butirat, kita klik enter. Setelah itu akan muncul tampilan senyawa seperti berikut. Kita akan mengetahui berapa C-nya, berapa ikatannya, berapa O-nya. Nah, seperti di dalam etil butirat tersebut sudah terlihat bahwa memiliki 2 O, memiliki 6 C ikatannya. Untuk dapat mengetahui informasi dari senyawa, kita klik Tools, kemudian kita klik Information Card. Nah, tidak lama setelah mengklik Information Card, kita dapat melihat berbagai macam informasi dari senyawa etil butirat di sini. Seperti bagaimana senyawanya, berapa C-nya, berapa H-nya, dan apa namanya gitu. Di sini kita dapat melihatnya. Kemudian, untuk mengetahui data-data panjang ikatan, sudut dihedral, dan juga data lainnya untuk komputasi nantinya, kita download terlebih dahulu data tersebut dalam bentuk mol. Dengan cara klik Tools, lalu klik Mol File. Setelah mengklik Mol File, maka data akan otomatis terdownload ke dalam penyimpanan kita. Nah, kita dapat lihat di sini dalam penyimpanan kita, dalam download, kita dapat melihat senyawa etil butirat yang telah terdownload tadi.
Setelah dipastikan data terdownload, kita buka file tersebut dengan aplikasi Avogadro. Dengan cara kita klik kanan pada file tersebut, lalu open with, kemudian cari Avogadro dan buka melalui Avogadro. Nah, kemudian setelah terbuka, tampilannya akan seperti berikut. Setelah terlihat seperti ini, kita dapat mengetahui data yang kita butuhkan, baik itu sudut dihedralnya, baik itu sudut literaturnya, baik itu panjang ikatannya. Ini adalah data dari literatur. Selanjutnya, untuk cara kita dapat mengetahui berapa panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa ini, kita klik View pada toolbar, kemudian Properties. Setelah itu kita dapat menentukan panjang ikatan dengan mengklik Bond Properties. Untuk sudut ikatan, kita dapat mengklik Angle Properties, dan untuk sudut dihedral, kita dapat mengklik Torsion Properties. Pertama, kita coba untuk membuka panjang ikatannya. Dan dapat terlihat datanya seperti berikut ini. Nah, untuk membaca data berikut, kita coba klik bond 2 atau OC dari salah satu contoh ikatan. Sebelumnya, untuk dapat melihat nomor atomnya, kita aktifkan terlebih dahulu label pada display type. Nah, sekarang kan sudah terlihat ya. Dan sekarang, jika sudah display type diaktifkan, kita dapat melihat panjang ikatan dari O1 ke C5 itu yang mana. Dan kita dapat melihat dari literatur bahwa panjangnya adalah 1,43134 seperti yang terlihat. Kemudian setelah kita dapat membacanya, kita input data tersebut ke dalam file Excel seperti format berikut. Nah, setelah tadi diinput, selanjutnya kita coba buka data dari sudut ikatan, dan dapat kita terlihat data dari sudut ikatan dengan cara membuka Angle Properties seperti yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, untuk cara bacanya tidak berbeda jauh dengan panjang ikatan tadi. Kita coba klik salah satu sudutnya, yaitu kita coba klik pada Angle 2 atau CCC ya, yaitu C2, C1, dan C3. Dan dapat dilihat dari senyawa tersebut ada yang menjadi berwarna biru. Nah, itu adalah atom dari C2, C1, dan C3, dan untuk sudutnya adalah 111,511 derajat. Dan caranya juga kan tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Sama seperti itu. Setelah mengetahui data sudut ikatan, kita input juga data sudut ikatan ini ke dalam Excel. Dan untuk terakhir, kita akan melihat data dari sudut dihedralnya dengan seperti tadi ya, dengan membuka torsion properties. Dan seperti pada layar kita dapat melihat ini adalah data dari torsion properties atau sudut dihedral dari senyawa. Untuk cara bacanya tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Kita juga coba klik torsion 2 yaitu COCC ya, dan kita dapat lihat bahwa akan menjadi berwarna biru seperti berikut ini dengan C5, O1, C4, dan C2. Dengan torsionnya atau sudut hedralnya yaitu negatif 179,9629 derajat. Sama seperti tadi, setelah kita mengetahui data dari sudut dihedral, kita input juga data dari sudut dihedral tersebut ke dalam Excel seperti berikut. Dan jangan lupa save juga data tersebut dan simpan dengan baik. Nah, setelah tadi file Excel di save, selanjutnya untuk melakukan komputasi dengan Orca, kita buka kembali Avogadro, kemudian kita klik extension yang ada pada toolbar atau ada di atas. Lalu kita ke Orca, kemudian klik, dan kemudian ada generate Orca input, kemudian kita klik enter di sana. Setelah kita mengeklik generate Orca input, kemudian akan muncul menu seperti ini. Setelah muncul menu seperti ini, kita blok data yang ada di bawah ini, yang saya lingkari ini dan yang saya sudah blok juga. Kemudian kita copy. Setelah tadi di copy, kita coba buka aplikasi Notepad dengan cara kita mengeklik Windows, kemudian cari Notepad. Kemudian buka Notepad tersebut. Kemudian setelah Notepad terbuka, kita paste
yang tadi kita copy di dalam notepad ini, dan kita ganti teks yang saya lingkari dan saya blok ini, kita ganti. Untuk mengganti kode yang tadi di atas, kemudian kita ganti dengan B3LYP 631G dalam kurung D OPT FREQ. Untuk B3LYP sendiri adalah salah satu teori dari ab initio. 631G dalam kurung D adalah basis set. OPT adalah perintah optimasi geometris, dan yang terakhir FREQ adalah perintah perhitungan frekuensi. Nah, kemudian save note berikut dengan nama senyawa yaitu etilbutirat.inp. Sedikit saran dari saya, jika nama senyawa lebih dari 2 kata, kita tulis tanpa spasi agar nanti mudah saat melakukan komputasi. Dan untuk save as type, kita ubah menjadi all file, kemudian klik save. Setelah tadi note tersimpan, kita buka aplikasi Command Prompt dengan cara yang sama seperti notepad tadi. Kita klik Windows, lalu kita cari di search Command Prompt, kemudian setelah ketemu kita buka. Setelah terbuka, nah seperti inilah tampilan Command Prompt. Pada Command Prompt, kita ketikkan di mana kita menyimpan file. Contohnya di sini saya menyimpan file di lokalis D. Kita klik D.2, kemudian enter. Setelah di enter, kemudian kita ketik kembali dir, kemudian enter, dan akan muncul isi dari lokalis D. Kita pastikan bahwa file etilbutirat ada di sana. Kemudian kita ketik chhadir, kemudian nama folder etilbutirat, kemudian enter. Nah, setelah foldernya terbuka, kita klik orca etilbutirat.inp. Nah, ini harus sesuai dengan nama file not yang tadi kita buat. Kemudian klik lambang lebih dari atau yang seperti penunjuk. Kemudian kita tulis etilbutirat.out. Dan ini untuk hasil yang nanti akan keluar. Kemudian enter. Jika komputasi berhasil, maka akan muncul garis bawah berkedip-kedip dan data akan bertambah, dan kita tunggu sampai datanya menjadi sedikit, atau kita dapat memastikannya dengan melihat aplikasi berjalan di bagian Task Manager. Nah, kita bisa lihat ya di bawah ini yang saya lingkari bahwa itu filenya masih ada banyak sampai ke bawah seperti itu. Nah, dapat kita lihat bahwa data ini sudah menjadi sedikit seperti ini, bahwa ini menandai bahwa komputasi sudah selesai atau command prompt telah selesai untuk melakukan komputasi. Untuk lebih memastikan bahwa komputasi sudah selesai, kita buka Task Manager di PC kita. Kemudian kita lihat jika orca sudah tidak ada, maka komputasi dinyatakan sudah selesai atau sudah berhasil dilakukan. Nah, untuk mengecek waktu pengerjaan dari command prompt, kita coba lihat pada file etilbutirat dengan format outfill. Kita buka menggunakan notepad dan sudah tertera di sana, tinggal klik kiri 2 kali akan terbuka. Setelah terbuka, untuk mencari tahu seberapa lama sih kita melakukan waktu komputasinya, kita scroll file etilbutirat out tadi sampai ke bagian bawah, dan kita melihat di paling bawah ada total runtime atau waktu pengerjaan yaitu 23 menit 6 detik. Kemudian, untuk melihat data hasil komputasi tadi, kita dapat lihat pada file dengan nama etilbutirat.xyz. Kemudian kita klik kanan dan open with, kemudian kita pilih Avogadro untuk membuka file tersebut. Ini dia adalah tampilan setelah file terbuka, dan kita juga harus pastikan bahwa ini adalah betul file etilbutirat.xyz dengan melihat di bagian atas. Nah, ini kan sudah dalam isian atau bentuk dari hasil komputasi kita tadi, maka kita lihat kembali data
panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral seperti yang tadi dilakukan pada hasil literatur. Kita klik pada bagian field, kita klik properties, kemudian kita pilih antara bonds, angel, atau properties. Kita ingat bahwa tadi bond adalah untuk panjang ikatan, angel properties adalah untuk sudut ikatan, dan torsion properties adalah untuk sudut dihedral. Nah, setelah coba kita buka dari data panjang ikatan, kita input data ini ke dalam Excel seperti tadi dengan format yang akan saya jelaskan. Nah, untuk cara penginputannya, kita samakan di dalam file Excel yang tadi kita menginput data literatur. Di sini di bagian D ada literatur, di bagian E ada komputasi. Ini adalah data yang kita inputkan di sini, data yang dihasilkan dari hasil Orca tadi dimasukkan di bagian komputasi. Kemudian kita sediakan juga bagian untuk persen error dan persen deviasi seperti berikut. Nah, setelah semua hasil dari data komputasi dimasukkan, kita akan bisa melihat atau kita dapat menentukan persen errornya. Untuk menentukan persen error, kita klik bagian persen error di data pertama, kemudian kita klik sama dengan, kita klik buka kurung, kemudian kita klik data literatur yang pertama, kemudian dikurangi dengan komputasi dari data komputasi yang pertama, tutup kurung. Kemudian dibagi dengan data komputasi pertama dikali 100, kemudian klik enter, lalu akan muncul hasilnya. Nah, di sini sudah muncul persen errornya. Kemudian untuk persen deviasinya, kita juga dapat menentukannya dengan cara sama dengan, kemudian kita klik stdef, kemudian buka kurung, kemudian klik literatur yang pertama, kemudian kita ketik titik 2, kemudian kita klik komputasi atau data komputasi yang pertama, kemudian tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, setelah persen error dan persen deviasi pada data pertama diketahui, kita dapat mengetahui juga persen error dan persen deviasi pada data-data selanjutnya dengan cara kita klik persen error yang pertama atau hasil yang pertama itu, kemudian akan ada kotak kecil di bagian bawah, kita seret seperti pada gambar di bawah ini, kita seret sampai data terakhir pada sudut dihedral. Nah, itu juga berlaku pada persen deviasi. Maka setelah itu data yang kita butuhkan akan muncul semuanya, atau data persen error dan persen deviasi dari seluruh data akan muncul. Nah, ini adalah data-data dari panjang ikatan, baik itu dari hasil literatur, hasil komputasi, ataupun persen error dan persen deviasinya. Nah, dan ini adalah data dari sudut ikatan, baik itu dari literatur, baik itu hasil komputasi, baik itu persen deviasi dan persen errornya. Nah, dan untuk yang terakhir ini, yaitu data dari sudut dihedral. Ini juga merupakan data dari literatur, dari komputasi, dan juga persen error dan persen deviasinya. Sudah kita dapat ketahui melalui cara yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya kepada yang mendengarkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Karena satu like ataupun satu subscribe dari Anda sangat berharga bagi saya. Terima kasih.